15 menit kelas pertama di kuliah gue. Jadi itu pengantar ilmu hukum 15 menit pertama gue kelas pertama, gue belum ngapa-ngapain terlalu kenal gitu kan. Somehow gue kayak kayaknya gue nggak di sini deh. Titik dimana gue kayak oke, album ini bakal tentang people pleaser. Kenapa? Karena gini, dari hal-hal kecil yang dimana lu tidak berani untuk memilih. Karena lu takut konflik, lu menghindari konflik. Karena lu butuh validasi dari orang tersebut. Sampai ke hal-hal besar, sampai ke keputusan-keputusan besar, jalan hidup lu, karir lu. Ini yang paling jauh gue masih ingat itu waktu SMA apa pas gue kuliah ya. Dia kayak semacam opera gitu. Judulnya Love Never Dies. It's an opera show. It's kayak Broadway stuff. Right? Gue suka lagi sama lagu-lagunya. Kayak Love Never Dies. Serius? Halo Opal Gang, selamat datang di Opal Bustertainment. Kali ini bareng sama gue Julio. Dan seperti biasa kalau sudah di bus saatnya kita ngobrol-ngobrol santai. Cuaca hari ini juga enak, gak hujan. Dan hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama, di setiap panggung-panggung gue, di setiap gue nge-MC, dia penyanyi. Ini orang gayanya keren banget, suaranya bagus banget, bajunya ngatung banget. Dan sekarang gue punya kesempatan ngobrol-ngobrol barengan sama the one and only Prince Hussein. Halo. Bro, first thing first, gue suka banget sama style lo. Dari pertama kali gue ngeliat lo kayak di event. Ada sebuah event di Parkir Timur Senayan. Event apa itu ya waktu itu? Gue lupa namanya. Iya. Terus gue merasa, wah ini orang kayaknya keren banget gitu. Prince Hussein. Lo yang lo contoh atau mungkin influence lo dalam berpakaian itu siapa, bro? Sebenarnya gini, kalau influence gue nggak ngerti fashion sama sekali sebenarnya. Sama sekali enggak. No. Karena gue ada di titik dimana kayak dulu ya. Gue bener-bener tidak memperdulikan orang ngeliat gue pakai baju apa. Yang penting gue nggak telanjang. Sampai pada akhirnya cewek gue gatal ngeliat gue kayak, lu emang kayak gini ya gitu loh. Emang kayak gini, lo emang gak peduli. Emang gak sepeduli itu ya. Gue bilang kayak emang sepenting apa sih gitu. Serius gitu. Berpakaian iya. Dan dia agak lama juga. Maksudnya dia proses banget untuk nge-convince gue untuk kayak, ya itu penting ya gitu. Oh serius loh? Itu penting, maksudnya dalam artian bukan masalah kayak oke lah ini industri entertainment, tapi lebih ke kayak kalau misalkan orang nggak tahu lo, terus lu datang, yang mereka lihat tuh pertama kali adalah visual gitu loh. Iya benar. Dan dari situ itu yang akan orang ambil gitu loh, impresinya, dan mungkin get an idea of like who you are and what you like gitu loh. Dan itu introduce pertama kali, lu nggak ngomong orang udah tahu, orang bisa berasumsi lu seperti apa orangnya gitu. Iya tapi itu benar yeah. Nah terus kan berarti akhirnya lo adalah seorang Prince Hussein yang tadinya tidak peduli sama sekali penampilan. Iya. Terus tiba-tiba semuanya berbalik, lu jadi ya pedulilah penampilan. Yes. Nah itu berarti gara-gara pacar lu. Butuh berapa lama dia? Tadi lu bilang 3 bulan? 5? 1 tahun? Enggak sih, less sih. Ya 7 bulan lah, 7-8 bulan. Sampai di titik gua kayak, oh iya ya gitu. Kayak apa? Nah itu tuh di titik apa yang akhirnya lo kayak, iya lagi ternyata penampilan sepenting itu. Ada orang yang ngeliatin gue atas bawah nggak kelar. Gue kira apa? Menurut gue tuh orang pansos, ngapain dia ngeliatin lo dari atas sampai bawah? Gue bingung banget, gue kayak, tapi mukanya kayak jaji gitu kan, kayak ngeliat atas bawah kayak gitu kayak. Wah gue benci banget orang-orang. Iya, kayak gue kayak jaji kayak gitu, gue benci. Oh iya, gue paham, iya, gue paham, gue ngerti. Oke, sip. Gitu loh. Dimana kayak walaupun lu nggak ngomong, orang bisa langsung kayak, oh dia begini kayak gitu. And who do you look up to? Untuk apa nih? Untuk fashion. Balik lagi, gue gak ngerti. Soalnya cewek gue kayak, kamu kayaknya bagusnya kayak begini deh. Oh ini kamu kayaknya kalau celana kayaknya fitnya seperti ini deh, gitu loh. Gue sampai belajar juga. Kayak gue ngerasa kayak, gue gak ngerti fashion, cuman gue tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Bedanya adalah kan kalau gue dulu gue hanya nggak peduli, tapi gue tahu nih mana yang looks good, mana yang enggak. Gitu loh. Cuma gue nggak peduli aja. Gitu loh. Tapi dari cewek gue ngajarin kalau ini tuh fitnya kalau misalkan badan kamu begini, tipenya berarti kan celananya begini, bajunya begini segala macam gini. Ini kalau misalkan ada basis gue dia ngomong ini, kalau misalkan Bang Willy
dia tuh tipe badannya gini kan. Berarti dia harus fitnya seperti gue jadi belajar teorinya. Yang selama ini gue cuma tahu kayak this looks good, this don't gitu loh. Tapi gue dulu kayak ini kenapa nggak bagus ya? Gue nggak tahu alasannya apa. Tapi sekarang gue tahu. Gitu. Jadi kayak kalau badan kayak gini, baju kayak gini. Berarti kayak you just wear anything you like atau kayak you just wear anything looks good? I wear even though it's not comfortable with you gitu. Will you wear it? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Karena kan biasa kan nyaman sih. Kalau gue soalnya kayak mau itu menyakitkan. Gue pakai. Sorry. Kalau gue gini, gue nyaman kalau misalkan gue ngaca dan gue kayak this looks good. Jadi walaupun uncomfortable sebenarnya di badan gue, ya udah. Karena kadang-kadang di idea untuk mengetahui kita terlihat baik pakai itu tuh bisa menutupi rasa sakit kan? Iya. Kalau misalnya gue cek I look good. Walaupun sebenarnya mungkin sepatunya uncomfortable, bodo amat. Wah, dan paling sering kalau kita cowok-cowok tuh sepatu biasanya cuy. Kayak Dokmart, gue gak tau kenapa orang kan bilang Dokmart tuh kalau misalkan ntar udah lama di kaki lo, itu akan sangat nyaman dan sangat enak. Gue bisa naik gunung pakai Dokmart Jul, kata temen gue kayak gitu. Gue kayak mungkin biar nyaman gue naik gunung pakai Dokmart kali ya. Habis itu gue takut sama Dokmart sekarang karena sakit banget coy. Jadi kalau gue pakai Dokmart tuh gue kayak hari ini kerjaan gue ngapain aja ya. Kalau ada yang mengharuskan gue kayak lari kanan kiri, gue nggak pakai. Tapi gue kalau jadi lu ya, gue nggak naik gunung sama sekali. Nah, masalahnya gitu. Aku memang orang dengan penuh kebodohan. Karena kata temen gue pakai naik gunung Dokmart nyaman kok pas gue pakai. Tapi lu emang suka naik gunung? Sayang. Enggak. Jadi sebenarnya even gak pakai Dokmart pun emang gue juga sudah tidak nyaman. Oke. Once again welcome Prince Hussein di Opal Bus. Are you a people pleaser? I mean, there's a face that I like to think that I am. Gitu. But you are. Tapi sudah berapa lama? Maksudnya karena ada orang yang kayak gua, I was people pleaser, tapi sekarang gua kayak nggak bye gitu. Capek. Capek cuy. Karena biasa sebelum gue tidur ya kan kita kayak overthinking nih. Gue tuh ada fase suka kayak coba ya. Yuk apa aja kerugian yang gue dapat hari ini dari si people pleaser ini gitu. Kayak gak enak banget loh menjadi people pleaser tuh menurut gue. Dan album lo people pleaser gue kayak ketampar pas gue baca list pertanyaannya. Wow, kayak ditampar pelan nih guys sama albumnya. Tapi sebenarnya album people pleaser ini pesan apa yang mau lo sampaikan dari album ini, Prince? Pesannya sih sebenarnya tujuannya kayak to not be a people pleaser anymore. To not be a people pleaser anymore. Iya, jadi kayak sebenarnya I'm a people pleaser no more sebenarnya. Basically seperti itu. Karena kan sebenarnya kalau misalkan people pleasing kan tujuannya kan untuk memberi kan sebenarnya kan. Betul. Untuk orang lain sebenarnya. Betul. Tapi menurut gua kalau misalkan lu mau ngeberi tapi at the expense of yourself, ya apa ya? Pertama lu udah nggak gini loh. Alasan lu memberi aja pasti kan biasanya kalau people please itu kan validasi. Ya kan? Dari alasannya aja udah salah menurut gue gitu loh. Yang dimana kayak karena lu merasa lu nggak cukup, lu nggak penuh, lu ngasih sesuatu agar lu dapat sesuatu back gitu loh. Itu satu. Dan menurut gue kayak lu mau ngasih juga nanggung karena kalau misalkan lu ngerasa lu nggak penuh gitu, lu coba memberi lu itu nggak bakal apa ya? Kontribusi lu gak bakal sempurna. Maka dari itu mungkin klise kalau misalkan kayak love yourself, prioritasin diri sendiri. Tapi menurut gue kalau misalkan dalam angle yang gue lihat adalah memprioritaskan diri sendiri sebenarnya tujuannya untuk orang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan lu memprioritaskan diri sendiri, lu merasa penuh, lu merasa tervalidasi dengan diri lu sendiri, lu merasa gelas lu penuh. Pada saat lu memberi orang, lu udah nggak expect something back sehingga lu bisa berkontribusi secara sempurna. Karena kalau misalkan emang lu ngerasa, intinya gini, kalau misalkan lu aja udah ngerasa lu udah kacau, ya gimana lu mau kontribusi gitu loh. Lu kontribusi pasti nanggung, nggak bakal sempurna. Wow, iya itu tuh benar, itu keren banget. Tapi menurut lu people pleaser sama gak enakan? Apakah itu dua hal yang berbeda atau itu hal yang sama? Menurut gue beririsan. Iya, karena pasti berawal dari nggak enakan. Awalnya nggak enakan, numpuk itu menjadi habit kali ya. Iya, karena gue ada di satu titik dimana kayak awalnya kan sebenarnya kalau misalkan kayak gak enakan itu kan hal yang simple banget, hal yang kecil. Misalkan sesimpel apa namanya? Lu mau makan apa gitu? Gue nggak tahu deh, gue ikut lu aja, lu pengen makan apa gitu. Aku benci banget karena ngerasanya kan kayak gue pengen
lu nyaman gitu loh. Lu makan apa yang lu mau, gua ngikut aja nggak apa-apa deh. Itu kan hal kecil banget ya, simple banget. Tapi kalau misalkan apa ya, kegak enakan lu untuk kayak konflik atau membuat orang tidak nyaman segala macam, lu menghindari itu semua, pada akhirnya orang lain yang memilih jurusan kuliah lu gitu loh. Orang tua gitu. Maksudnya kayak itu nggak masalah juga sebenarnya. Cuman maksud gue stance lu penting sebenarnya gitu loh. Yang at least dimana kayak gue pengen nge-reach ini nih gitu loh. Gue pengen jurusan sastra Rusia for some reason gitu loh. Cuman lu karena emang kayak orang tua lu kayak enggak, lu hukum aja. Oh enggak, lu kedokteran aja segala macam bla bla bla. Yang menurut gue it's fine juga, tetapi kan at least apa ya? Lu speak up gitu loh. Iya, ya, atau kalau enggak, kalau lo pengen kuliah menurut orang lain, lo harus tahu itu buat diri lo bagus apa enggak gitu. Iya, kalau misalkan pada hari lu nggak enjoy, terus maksudnya kayak isn't that the point gitu loh. You have to enjoy what you do gitu loh. Ya gue paham ada beberapa hal yang emang harus lu lakukan walaupun itu nggak nyaman untuk bisa meraih apa yang lu pengen, ya kan. Cuman basically apa ya, kalau misalkan gue sebenarnya gini loh, gue titik di mana gue kayak album ini bakal tentang people pleaser. Kenapa? Karena gini, dari hal-hal kecil yang dimana lu tidak berani untuk memilih, karena lu takut konflik, lu menghindari konflik, karena lu butuh validasi dari orang tersebut, sampai ke hal-hal besar, sampai ke keputusan-keputusan besar, jalan hidup lu, karir lu. Gue waktu pandemi, gue mau pesan makanan, gue sendiri kan, yang biasanya kan bareng-bareng gitu. Gue sampai gatel, gue nggak mau, gue mau pesan apa, gue nggak tahu. Bukan karena kayak yang bisa kayak makan apa ya, gue nggak tahu lagi makan, bukan. Tapi lebih ke kayak gue biasanya suka pesan makanan apa ya, gue nggak tahu. Karena lo selama ini ngikut orang. Yes. Karena lo tipe orang yang kayak lo makan apa terserah. Yes. Itu kan hal kecil banget. Iya benar. Tapi sampai kayak gue bingung sih, kayak kok gue nggak tahu ya gue biasanya suka makan apa ya. Wow. Itu kan aneh kan. Iya. Sampai gue gali lagi ke hal-hal besar. Terus gue mikir kayak, gue sebenarnya oke lah gue main musik gitu, tapi semua orang juga main musik. Tapi tujuan gue main musik apa ya? Wow. Gue sampai apa ya? Jadi somehow gue menemukan by being a people pleaser, kena sedikit demi sedikit itu mengikis jati diri lu gitu loh. Sampai lu nggak tahu lagi mau lu apa, sampai lu nggak tahu lagi sebenarnya lu orangnya seperti apa, karena lu selalu beradaptasi di orang lain, grup-grup yang berbeda, peer-peer yang berbeda, atau area-area yang berbeda, karena kayak lu harus selalu mencoba menyesuaikan gimana caranya biar pada saat gua masuk ke ruangan ini semua orang nyaman dan gua tidak nyaman. Nggak apa-apa. Iya. Kayak agar pada saat gua masuk ke ruangan ini, yang penting semua orang nyaman, gue nggak apa-apa, gue nggak ngerubah diri gue, biar gue tidak di apa ya, dijahatin atau tidak disekain lah gitu loh. Tapi berarti lo mengeluarkan album People Pleaser ini. Yes. Apakah ini teguran buat orang lain atau teguran buat lo, atau mungkin sebuah perayaan karena mungkin seorang Prince Hussein merasa kayak I'm not a people pleaser anymore gitu. Trying to. You are trying to. Apakah ini sebenarnya sebuah album yang dimana lo pengen mengingatkan ke diri lo sendiri, pun orang-orang gitu kayak nyet lo nggak boleh kayak gitu banget lagi gitu. Kayak karena people pleaser tuh tidak selamanya bagus gitu. Iya. Karena ada form of people pleasing yang menurut gua kalau misalkan sebagai bentuk tindakan gak masalah, tapi kalau misalkan itu sudah menjadi itu mendarah daging. Itu sudah mendarah daging, itu di situ masalah. Itu masalah sih. Nah, gitu loh. Dan ya alasannya sih sebenarnya lebih ke kayak, karena gue kalau misalkan nulis itu kan lebih ke rilis ya. Kayak journaling gitu. Itu kan lu mengeluarkan kan, lu keluarin sampah kan. Yang menurut gue itu therapeutic in a way. Dan realisasi ini gue ngerasa mungkin ada orang luar sana yang kayak nggak enak ya gitu. Dan kalau misalkan mereka menemukan seseorang yang mungkin dia nih kayaknya ngerasain hal yang sama kayak gue gitu loh. Walaupun mungkin nggak solutif sebenarnya, tapi I think it's nice to have something in common, that you're not alone in your feelings. Dan di album lo, di People Pleaser ini track nomor berapa yang menurut lo bisa kayak nih lo dengerin deh? Gue lupa di track berapa, tapi judulnya Skinnier. Ya. What this song is about?
it's about realizing that you still don't know who you are. Oh. So tapi yang pada akhirnya kayak apa ya? Karena kan pasti kalau misalkan kan ada personal problems yang kadang lu banyak hindarin karena lu gengsi sama diri lu sendiri karena pride lu tinggi banget. Oke. Nah ini membuka itu semua. Yang pada akhirnya kan lu kalau misalkan mau move on dan trying to be better, lu harus menerima dulu kan. Kalau misalkan kayak iya emang gua sekarang kondisinya jelek. Kayak gini. Harus diterima dulu, baru mencoba untuk memperbaiki, right? Oke. Yeah, that's what it's all about. Oke. Untuk persiapan sendiri people pleaser berapa lama, Pak? Wow. Berapa Mas? 1 tahun setengah ya? 1 tahun setengah. Iya. 1 tahun setengah. Iya karena dalam prosesnya juga banyak sekali dramanya. Wow. Dramanya sih bukan apa-apa. COVID. Oh, COVID. Iya, jadi pada saat proses nih kayak gue udah siap, produser gue / abang ipar gue dia kena COVID. Pada saat dia sembuh, gue yang kena COVID. Nggak jadi lagi produksinya gitu. Jadi timeline-nya mundur lagi. Di tengah-tengah COVID ya? Iya. Pesan makan aja tadi lu susah, lu bilang ini lagi bikin album. Tapi thank God akhirnya People Pleaser is out now. Yes. Dan bisa didengarkan. Gue bakal mendengarkan track Skin yang tadi lu bilang I will. Tapi yang pengen gue tanya, ada gak sih perbedaan dengan album Prince Hussein sebelumnya, which is Facing Faces? Iya. Apakah genre-nya masih sama atau mungkin genre-nya ada kayak slightly differences di sini? Sebenarnya kalau dari apa ya, dari latar belakangnya sih album Facing Faces itu sebenarnya album BM gue. Oke. Gue BM banget, jadi kayak banyak banget hal-hal yang emang pengen gue coba dan gue masukkan di situ. Kayak komplit gitu ya? Iya, dan gue banyak eksperimen juga di situ kayak gue suka rock gue masukin, gue suka yang emang tempo 4/8, gue masukin gitu loh. Ya gue coba aja semuanya gitu loh. Transisi ke album People Pleaser, menurut gue kalau album People Pleaser lebih apa ya, lebih pada lebih to the point sebenarnya. Jadi gue juga kalau di album pertama gue banyak apa ya, influence lah, banyak reference segala macam. Tapi kalau untuk album kedua ini gue banyak nggak denger malah justru. Oh ya? Iya, gue lebih ke sekeluarnya aja gitu loh. Maka dari itu gue pas ngobrol sama abang ipar gue yang ngeproduksi album ini juga shout out to Andika Deva. Halo. Kayak ini kita to the point aja gitu loh. Kita coba apa ya, maksudnya dalam artian kalau misalkan di album pertama gue banyak BM, banyak bumbu, banyak unsur-unsur instrumentasi yang emang membuat megah dan segala macam. Tapi kalau di album ini pokoknya si musik hanya nge-assist, tapi apa ya, the main thing is the message. Oke. Dan kalau untuk genre-nya sendiri, apakah ada perbedaan? Kan tadi lo bilang kan juga di album 1 tuh beragam banget genre-nya. Nah kalau yang di People Pleaser ini dari track terakhir sampai dari pertama sampai terakhir, apakah sama semua genre-nya atau mungkin tetap ada beda-beda dikit nih? Kayak gini, kalau gue menganalogikannya gini, kalau misalkan gue ngegambar, gue suka pakai warna biru, merah, putih, kuning, hijau. Itu di album pertama. Kalau misalkan di album kedua itu cuman biru, merah, putih, udah. Oh, gitu. Jadi mungkin bisa kita bilang ini adalah terjemahan dari seorang Prince yang mungkin semakin mature juga kali, iya nggak? I like to think so. Jadi kalau misalkan secara warna juga memang bisa dibilang gue mencoba untuk mempertajam gitu loh. Oke. It's apa ya, secara warna, secara genre it's still the same, cuman somehow dia lebih pada tempatnya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin masalah genre musik seorang Prince Hussein, nah lo sendiri tuh genre-nya kemana sih? Genre-nya gue sebenarnya bingung sih kalau tanya genre, sumpah. Karena lo bisa nyanyiin apa aja sebenarnya. Bukan gitu. Tapi luas gitu, masa ya lo rock lo mau lo bisa. Karena kalau misalkan sekarang ya, bingung gak sih kalau misalkan kita ngomongin genre, karena kalau dulu kayak kita bisa langsung kayak ini jazz. Ini blues, ini pop, ini apa segala. Kalau sekarang tuh it's so apa ya, semua itu merging gitu loh. Dimana kayak kadang kalau misalkan bahkan gue buka top 40 gitu di DSP gitu, gue kayak ini genrenya apa ya, because everything is there, which is exciting.
Iya, right? iya. Jadi emang secara apa ya? Secara musik juga tidak ada pengkotak-kotakan. If it's good music, it's good music. If you like it, you like it. If you don't like it, ya udah. Oh, Right. Tapi mungkin kalau misalkan gue coba untuk menamakan mendefine genre itu. mendefine genrenya alternative pop with a hint of R&B. Menarik, alternative pop with a hint of R&B. R&B vocals ya. Ada itu lo inspiring by who? Apakah lately emang lo lagi mendengarkan mungkin kayak R&B musician atau gimana? Iya kali ya. Mungkin karena pada saat SD gue diintroduce Bon Jovi. Oh wow. Sama bokap gue. Terus itu kan SD awal-awal lah gitu lah. Terus SD akhir gue suka Chris Brown. Menarik. Iya. Lumayan kata Bon Jovi, lah kok gue ditinggal, kok dia ke Chris Brown. Iya. Gue inget banget itu ada iklan HP gitu. Boleh sebut gak sih? Gak boleh. Oke. Itu lagunya lagu dia. Oh, oke. Gue kayak enak juga ya gitu. Itu adalah the moment lu nengok ke Chris Brown. Iya. Terus pas SMP post hardcore. Wow. Iya. Terus pada saat SMA gue suka nyebrang juga ya. Iya. Dari tahun ke tahun. Iya pas SMA gue suka sama Ran. Wah. Wah. Gitu. Jadi pada saat nyampe ke album jadinya ada popnya, ada alternatifnya, ada R&B gitu. Dan itu kayaknya ya, karena iya, begitu timeline-nya. Dan itu semua terjadi di album pertama lo, si Yeah. Facing Faces ini. Yes. Nah, tapi kalau misalkan di People Pleaser ini apa? Si alternatif pop with a hint of R&B gitu. Masih seperti itu sebenarnya. Lebih detail aja, Cuman dia lebih to the point. Ya lebih sama aja mungkin ya. Yeah. Bunyinya dan segala macam. Gue pengen tanya deh, kan lo dengerin musik tuh dan banyak banget dari tadi cerita lo gitu. Yeah. Tapi mungkin lately atau at least mungkin semenjak lo lulus kuliah, Yeah. sebutkan musik terjauh, musik ternyebrang yang pernah lo dengerin dan lo suka. Kayak gua tuh soalnya tiba-tiba gue dengerin band Thailand, namanya Pumpi Okay. Purit. Oh, iya, gua, iya. yes. Terus gue suka, tapi setelah gue sadarnya kayak, gue tuh bisa ke ini tuh gimana sih? Ternyata gue pernah pengen tidur lagi ini Spotify keputar tuh lagunya si Pum. Oke. Nah tapi kan itu kan Sering nyebrang terjadi. banget kan. Nah Iya, musik iya. terjauh di hidup lo lately apa? Gue New Jeans. You're not even listening to New Jeans? Let's say K-pop deh karena tadi I listen to New Jeans, tapi yang emang yang apa namanya yang kayak ETA and apa sih yang terbaru kayak Super Shy because it's everywhere aja kan. Iya, And iya, I like iya. it basically. tapi yang lo konsumsi secara reguler. Ini yang paling jauh gue masih ingat itu waktu SMA apa pas gue kuliah ya. Kayak pas gue kuliah di semester pertama deh. Jadi tiba-tiba waktu itu HBO menayangkan dia kayak semacam opera gitu. Judulnya Love Never Dies. It's an opera show. It's kayak Broadway stuff. Oke. Right? Itu kayak prequel dari Mass of the apa gitu loh, gue lupa. Pokoknya yang kayak ada topengnya putih gitu. Oke. Topengnya putih Phantom of the Opera bukan? Phantom of the Opera, tapi ini prequelnya. Oke. Sorry, di antara prequel atau sequel, judulnya Love Never Dies. Oke. Gue suka lagi sama lagu-lagunya. Hah? Kayak Love Never Dies. Serius? Yang bro kayak kok gue suka ya? Wah itu nyebrang sih. Iya parah. Dan lo mengkonsumsi itu secara reguler. Waktu itu iya. Gue sebulan kali. Gue buka YouTube, gue dengerin itu. wah coy, gue pernah anime. Serius? Lo nonton anime gak? Oh kalau anime sih gara-gara childhood sih. Oh enggak, soalnya gue tuh nggak pernah Jepang-Jepangan di hidup gue. Sama. Tiba-tiba pas COVID kemarin gue nonton Attack on Titan, terus ada soundtracknya Sasageo. Terus Sasageo. terus gue cuman kayak bagus ya. Lama-kelamaan gue dengerin lagi jogging. Lama-kelamaan di mobil. Lama-kelamaan setiap saat gue dengerin kan aneh banget ya. Iya, kayak kadang-kadang iya, tuh kita dan musik tuh bisa kayak berjauhan, tapi in the meantime tuh lo bersebelahan tau. Ngerti gak sih? Iya. Oh, that's a really good way to put it. Iya, gue setuju. That's why kadang-kadang kita tuh suka dengerin lagu yang not even kita banget gitu. Iya. Wow, cool, fun. Iya. Tapi oke. Tapi kalau untuk proses persiapan album lo dibantu dengan kakak ipar lo, terus juga lagi COVID. Nah, proses yang paling challenging dari itu semua apaan, Prince? Yang challenging adalah karena kalau misalkan pada saat kita pandemi kan kita banyak diem indoors ya. Oke. Yang dimana menurut gue kalau misalkan if you have to create something, you have to lu harus banyak input. Okay. Untuk lu bisa mengeluarkan output, lu harus banyak input.
right? Iya, betul. Experience, feelings, interactions, yang dimana pada saat pandemi itu agak susah kan. Iya lagi. Lu bisa, lu cuman bisa apa ya waktu, apalagi pas lockdown awal-awal kan, yang lu bisa lakukan hanyalah lockdownnya nomor layar aja kan, iya, gitu loh. Maksudnya kayak video call, bla bla bla, conference call segala macem. Yang dimana apa ya? Biasanya kalau misalkan gue stuck nulis, gue keluar gitu loh, gue ngajak main temen gue nongkrong apa segala macam gitu loh. Yang gue gimana caranya mencari sebuah trigger lah gitu loh, yang dimana gue bisa ambil, bisa gue proses dan bisa gue keluarkan lagi. Itu sebenarnya. Tetapi luckily enough, walaupun kayak ya kita semua benci waktu pandemi, right? Iya benar. We hate it, right? Everybody dies, and people apa yang namanya keluar dari pekerjaannya segala macam bla bla bla, layoff bla bla bla. Tapi di positifnya menurut gue, kalau misalkan gue bisa bilang kayak apa ya, kalau boleh bilang gitu, ada positif dari pandemi adalah I learned a lot about myself. Yes, of course. Dan karena emang lu di ruangan sendiri, lu lebih banyak ngobrol sama otak dan hati lu, sehingga gue bisa kayak lebih mengenal diri gue sendiri, yang pada akhirnya bisa jadi album gitu loh. Pada akhirnya. Iya bener banget. Ya karena lo lebih mengenal diri lo sendiri, lo tahu musik apa yang pengen lo sajikan ke publik di album People Pleaser ini. Pada akhirnya akhirnya. Kan? Dan butuh waktu 1,5 tahun. Yeah. Wah, ini berarti album yang sangat matang. Jadi buat Opal Gangs, kalau menurut gue sih, kita let's go ya, langsung aja nih. Dan tadi lo juga sempat bilang lo didengarkan Bon Jovi sama bokap lo dari SD. Nah, kapan pertama kali lo akhirnya memutuskan kayak oke, fix gue mau bermusik? Berarti lo kenal musik dari SD? Iya, karena bokap gue juga melakukan hal yang sama di umur gue. Wow. Oke, terus kapan akhirnya lo memutuskan kayak oke, gue penyanyi? Apakah SMP, kuliah bahkan? Yang seriusnya berarti ya? Serius yang kayak oke, gue jadi penyanyi sih, fix gitu. 15 menit kelas pertama di kuliah gue. Kok jurusan hukum padahal? Iya. Ngebahas apa tuh gurunya? Jadi waktu itu tuh pengantar ilmu hukum. Iya. Wow, semester 2 baru pengantar hukum Indonesia, gue inget. Jadi itu pengantar ilmu hukum 15 menit pertama, gue kelas pertama, gue belum ngapa-ngapain, terlalu kenal gitu kan. Somehow gue kayak kayaknya gue gak di sini deh. Kayak what am I doing? Iya, baru gue kayak musik gitu loh. Pernah gue mengorbankan 1 semester untuk bermusik, mengejar, ya. Terus orang tua lu gimana? At least keluarga lu gimana? Mereka sih sebenarnya gak dukung-dukung aja. Cuman mereka gak tahu kalau pada akhirnya gue harus nambah semester. Ini nih keren, gue suka nih. Kayak gue udah di UI, tanggung lah gue, lakuin aja apa yang gue mau ya. Cuman bokap gue pesen kayak ya lu beresin dulu lah gitu loh. Setelah itu kuliah selesai ya? Selesai. Setelah menambah 1 semester dan semua cobaan-cobaannya. Nah ini dia nih, pemusik kuliah hukum. Bagaimana rasanya? Iya sebenarnya dibilang ngapain, as long as you like it, as long as you feel you can do it, just do it. Lo se-struggling apa rasanya pada saat itu? Pada saat ini ya, pas lulus gitu. Terus kayak betul, apalagi lo pengen, lo fix pengen jadi musisinya kan di awal kuliah lo juga. Kan pasti lagi menggebu-gebunya tuh. Iya. Nah, waktu itu gue agak lumayan terinspire juga sih, karena Mas Once juga lulusan hukum UI. Wow. Gue kayak berarti iya bener dia bisa begitu. Iya kan, bisa lah gue gitu. Thank you Mas Once, shout out. Apa namanya, gue sebenarnya lebih ke apa ya, gue coba untuk ngebalance everything sih. Kayak gimana caranya gue bisa tetap sane untuk kayak menyelesaikan. Karena gini, gue untuk ilmu hukum gue tertarik, cuman gue nggak cinta. Tapi ya gue ngerasa kayak ya udahlah, gue tanggung jawab gitu loh. Dan ya ilmu lah, kayak lu nggak bakal rugi juga. Right? Gue bisa ngecek kontrak dirinya gitu kan. Iya betul, jadi lebih detail. Ya udah gitu, gue coba untuk kayak apa namanya, ngebalance di mana kayak gue akan tetap keep this music thing alive, walaupun mungkin bisa dibilang pas awalnya itu bukan prioritas, gue tetap prioritas kuliah. Tapi di satu titik yang itu dia gitu loh, di semester 6, dimana itu kan lagi gila-gilanya semester 6 kan. Asli. Banyak praktek. Apa namanya, ada sidang-sidang gitu kan kalau hukum kan. Kan gue ada temen gue kayak pakai baju, temen gue juga hukum UI deh. Itu semester 5 gue. Semester 5 lewat. Sorry, bener itu. Iya.
Iya kan? Iya. Ada Iya, sidang-sidangan, makanya ada yang kayak- perdata, ada pidana. Nah itu dah. Iya. Dan lo ngelakuin itu semua berbarengan. Iya, jadi pada titik itu kayak somehow apa ya, ada pintu kebuka gitu loh yang gua kayak gue harus nyoba ini deh gitu loh. Jadi ya udah pada akhirnya yang asalnya gua kayak awalnya kayak yaudah I'm just gonna keep this music thing alive ya, cover Instagram segala macam gitu. Yang itu kan doesn't take too much time, right? Iya. Ya udah gue perutusan kuliah. Tapi pada saat semester 6 gue ngeliat ada pintu kebuka yang kayak kayaknya gue harus nyobain ini deh. Waktu itu gue ada voice. Gitu loh. Ya udah gue sikat aja. Gue baru tinggalin kuliah. Gitu. Oke. Ujian gue nggak ikutan. Oke. Iya. Tapi lu kelar kan? Kelar. Makanya kan gue nambah 1 semester. Oh iya. Oh jadi yang tadi lu Gitu. bilang lo meninggalkan 1 semester itu yang pas Gitu. lo The Voice ini. Yes. Oh wow, keren. Tapi akhirnya ya lo sekarang sudah menjadi Prince Hussein musisi. Dan kalau gue tanya nih misalkan lo kalau nggak jadi penyanyi lo mau jadi apa? Notaris. Manajemen Lumayan artis. sih duitnya. Lo bisa baca kontrak, Pak. Apa namanya? Apa? Gue suka visual sih. Gue suka film sih. Gue sangat suka film. Nah, adek lagi hobinya suka Mungkin- film. Mungkin sekarang lagi berusaha menjadi sutradara kali ya. Mungkin ya. Wow, Mungkin. tapi itu keren banget, coy. Mungkin. Atau penulis aja gitu. Lo nonton- Scriptwriter aja gitu. Oke, the best movie you ever watch? Shutter Island. Shutter Island. Shutter Island. Leonardo DiCaprio. Oh, oke, berarti ini ya, berarti benar. Emang dia ada darah sineasnya, guys. Shutter Island gue bingung banget nontonnya. Iya, tapi itu slow burn-nya gila kan. Maksudnya payoff-nya mantap kan. Iya. Lu pas di ujung karena gini, gua ini agak lumayan narsis ya. Gua kayak kalau misalkan nonton sebuah film thriller yang emang nanti gua tahu pasti ada plot twist-nya gitu kan. Oke. Gua oh enggak nih, pasti dia yang jahat nih. Ini dia yang ngebunuh nih. Oh, ini dia yang nyuri nih. Dia ini segala macam. Di Shutter Island gua enggak tahu apa-apa. Gua kayak Bingung ya? gua kayak ini apaan sih gitu. Gue setuju. Ujungnya payoff-nya gua sampai ketawa-ketawa. Gua kayak gua nggak bisa ngomong bahasa kasar, sorry. Pokoknya gua ngomong bahasa kasar banyak banget ujung. Bagus banget. Wah, udah di ujung Really bibir good. tuh barusan. Iya, hampir. Sorry, aman, Pak Editor. Gak Aman. apa-apa. Memang editor sering kalah kelabakan. Nah, Pak, tapi kan lo juga kemarin sempet, lo juga udah tour bareng sama Pamungkas, sama Petra, We're Genius gitu. Kita nih sebagai rakyat jelata, kalau tour gitu gimana sih Bang? Rasanya capek gak sih? Pun lo juga kenal dan dekat bersama mereka kan sebenarnya. Iya. Kalau turus sih sebenarnya kalau capek, yes capek. Tapi capeknya dikalahkan sama puasnya, sama serunya. Ya seru, klise lah seru. Cuman apa ya, there's this fulfillment gitu loh yang lu dapetin gitu loh. Apalagi pasti kalau awal tuh pasti masih excited ya kan. Pasti gitu tuh secara flow gitu. Awalnya excited, tengah-tengah capek ya kan, banyak ngeluh ya kan. Iya. Gak bersyukur gitu kan. Emang ungrateful bitches. Tapi pada saat ujung-ujung emosional setelah itu ya kelar ya. Itunya sih, experience itunya sih. Iya sih benar. Karena lo udah bareng-bareng. Itu berapa lama waktu itu turnya? Itu berarti tur yang mana? Yang sama Petra sama Pam? Iya. Waktu itu berapa lama Mas ya? Sebulan ya? Wow. Sebulan ya. Lama banget loh itu. Iya. Sebulan tuh lu sama Pol, Rek. Iya. Oke. Kedepannya. Ya. Nah, goals lo pengen bikin apa lagi nih? Apa kayak kita showcase check. Nah, pengen apa lagi seorang Prince Hussein? Keinginannya adalah showcase lagi cuman di banyak titik gitu. Oh, jadi misalnya kayak Tour lah. Jakarta, Bandung, Surabaya. Right. Yeah. Itu bisa di-spill Keinginannya. nggak? Apakah itu baru keinginan atau sudah mulai ada kayak guys, let's go? So far itu keinginan ya Mas ya. Nah, menurut gua sih kalau bisa sikat aja udah. Right. Hajar aja. Amin. Itu dia. Terima kasih banyak sudah main-main ke Opal. Thank you so Dan much. ini Thanks for adalah having me. ini adalah pertanyaan terakhir mungkin buat Prince Hussein. Yeah. Silakan lo ajak Opal Gangs untuk mendengarkan lagu-lagu dari People Pleaser, apalagi your best track favorit lo. Oke. Silakan diajak Opal Gangs ya. Alright. Halo Opal Gangs, right? Yes, Opal Gangs. Halo Opal Gangs. Gue Prince Hussein. Gue baru rilis album. Nggak baru sih, udah lumayan lama. Yes. Di awal tahun. Album gue berjudul Januari. I'm bad at this. Gue punya album namanya People Pleaser. Me and my brother-in-law, we really poured our hearts and sweat and tears into it. And I think you're really gonna like it.
gue punya track favorit ada 3. Ada People Pleaser as a single. Terus ada When All That I Have Is You. Dan terakhir adalah Skinnier. I think you're really gonna like it. You can stream it in all digital streaming platforms. Available now. Yes, tepuk tangan Prince Hussein everyone. Terima kasih banyak udah mau keliling Jakarta barengan sama Opal Bustertainment. Thank you Kapan-kapan kalau ada next album, ada next showcase, pokoknya sama Opal lagi, oke? Alright. Thank you bro. Dan juga buat Opal Gengs, jangan lupa di follow semua sosial medianya Opal. Kita punya Instagram, YouTube, TikTok, whatever you name it, di Opal_ID. Oke? Julio dan Prince Hussein. We're signing out. Bye-bye.